Muammar Gaddafi, berikut saya kirimkan sepatu untukmu, tapi kamu harus kembali kepada Yesus Kristus. Ya diajak ke Amerika juga gitu. Di sini ada biayain ini. Nanti kamu nggak usah kerja gitu. Nah, dari Bang Fikri juga sebenarnya ada ajakan juga. Ajakan juga. Poligami dalam Islam itu adalah bukan anjuran, tetapi hanyalah jalan keluar. Itu poin penting. Islam itu adalah sebenarnya agama yang menganjurkan tentang monogami, tentang istri satu. Jadi rekomendasinya, Islam itu di Al-Quran ajarannya adalah untuk nikah satu saja sebenarnya. Ada orang dulu messenger ke saya masuk, dia seorang wanita muslimah, dia nanya begini, saya itu jadi tertarik masuk Kristen. Gara-gara? Gara-gara saya melihat Kristen itu agama yang setia, setia kepada pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, yang kami muliakan para penonton, para ustadz ustadzah sekalian, dan yang kami hormati, kami muliakan para ustadz yang hadir di sini, yang kami hormati. Alhamdulillah, ini edisinya adalah edisi menculik putranya Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Pak Saifuddin Ibrahim, putra Anda kami culik. Dan hari ini kami ada di Masjid Nurul Iman, Puncak Boring Indah, Kota Malang. Selamat datang di Kota Malang. Ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Pagi ini baru datang. Iya, baru datang. Subuh. Subuh. Jam 4. Di sini dingin? Dingin. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Terbiasa di mana? Ya sebelumnya di Jepara kan ada. Oh ya, Jepara. Di gunung, gitu. Jepara kan banyak gunung, pantai gitu. Jadi kalau nuansanya dingin ya saya nikmatin juga. Oh iya. Baik, saya kenalkan dulu dengan para pengurus dari Masjid Nurul Iman. Dari ujung adalah Ustadz Mansur. Beliau ketua dari Masjid Nurul Iman sini, Puncak Boring Indah, ketua takmir. Kalau di Jabodetabek biasanya nyebutnya DKM, kalau di sini takmir. Kemudian geser tuan guru saya, Al Ustadz Cahyo Sudarsono. Sebelah kanan saya tuan guru saya, Ustadz Syaiful Ahyar. Hari ini kita tidak tahu mau bicara apa. Tidak ada yang tahu juga. Kita akan nanya tentang apa yang sekarang sedang terjadi, Mas Muammar Gaddafi. Nama-nama dari putranya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu nama-nama para tokoh-tokoh terkenal dunia. Ada yang pertama adalah Fikri Khomeini. Mas Fikri Khomeini, tapi beliau nggak suka dengan nama Khomeini itu. Jadi tapi pemberian dari Pak Saifuddin Ibrahim waktu itu bukan karena Syiah, tapi karena memang waktu itu terkenal, Islam terkenal, dan Syiah waktu itu belum seperti sekarang, tidak dianggap sebagai polemik seperti sekarang dulu. Revolusi Islam Iran kan dulu kan gitu, sehingga Khomeini menjadi tokoh waktu itu. Kemudian Bang Saddam Hussein, Presiden Irak. Kemudian terakhir bungsu adalah Ananda Mas Muammar Gaddafi, Presiden Libya. Nah, iya. Bagaimana? Ini nanyain yang terbaru. Ini mengenai saya pribadi atau abi saya ini? Kalau abinya Mas Muammar Gaddafi sekarang? Ya, kalau nanyain kabarnya. Rambut gondrong kemarin tuh saya lihat. Ya, emang dari dulu maunya rambutnya gondrong beliau itu. Ya. Katanya ya lebih bebas gitu. Atau ingin seperti Yesus? Yesus kan rambut gondrong kan? Ya kan ada jenggotnya juga harusnya kan? Harusnya ya, Yesus kan berjenggot.
Kalau ingin mirip seperti Yesus Kristus, Pak Saiful Ibrahim, Anda harus berjenggot juga, begitu. Betul, ini anak Anda ini pinter ini. Ya, terus. Iya, ya beliau masih di Amerika. Ya saya juga masih berhubungan kayaknya bulan kemarin. Nelpon juga. Video call? Iya, video call gitu. Ya ketemu temannya beliau gitu. Di suatu rumah saya juga kurang tahu karena sekali lagi ya beliau ya ceramah lah bahasanya. Iya. Sama dengan bahasanya dia gitu. Dan di sana nggak ada yang larang gitu. Ya. Betah-betah aja gitu. Cuman ya sekali lagi kan saya mungkin fokusnya ke adik-adik saya yang baru. Adik-adik yang di sana, Golda Meir. Golda Meir. Gimana kabarnya mereka? Kabarnya mereka ada di Bangka. Bangka mana? Ya di Bangka lah. Aku nggak disebutin juga sih. Ya dengan Ibu Ayu itu ngomongnya di Bangka. Bu Ayu juga di sana? Iya, jadi ya nggak di Jakarta lagi gitu. Ya mungkin nyari aman aja sih. Nuansanya di Jakarta itu panas mungkin menurut beliau itu. Iya. Dan ya sekarang saya fokus di bisnis. Ya kemarin juga Abi sempat ngasih hadiah ke saya sepatu gitu. Sepatu? Kirim? Iya, dikirim. Dari Amerika? Iya, dari Amerika. Ya, ukurannya pas? Ukurannya pas. Karena tahu ya ukuran anaknya. Berapa ukurannya? Iya. Aku sebenarnya tersanjung juga sih Abi ngirimin gitu. Iya, ya habis itu ya muat pas ukurannya ya 49 lah. Ini saya itu tingginya custom itu? Custom ya? Enggak, itu bermerek juga sih. Oh, berarti ukuran orang sana bule kan biasanya memang iya, besar-besar emang rata-rata ukuran internasional lah kita nyebutnya kan. Iya. Bisa dikirimin. Ya sebelumnya saya juga pernah ngirim sarung. Iya. Ada notes-nya nggak? Ada notes-nya? Notes-nya gimana? Catatan di situ. Catatan. Aku kalau misalnya catat, gimana? Misalnya begini, Muammar Gaddafi, berikut saya kirimkan sepatu untukmu. Tapi kamu harus kembali kepada Yesus Kristus. Enggak ada. Juru selamatmu itu. Tapi ya sebelumnya di video call ya masih ngajak lah. Iya. Emang kayak gitu ya, anak dan ayah gitu kan. Iya. Ya saya masih kangen lah, Iya. Gimana komunikasi dengan beliau gitu. Masih sering memurtadkan Mas Muammar Gaddafi? Ya masih ya. Saya juga kadang bercanda juga gitu. Ya seperti yang tadi nyebut, ya kan Yesus juga ada jenggotnya gitu. Aku ya bercanda juga gitu kan. Ya beliau juga ketawa juga gitu. Iya. Bilang gimana? Davi, masuk Kristen sini begitu? Ya diajak ke Amerika juga gitu. Di sini ada biayain ini. Nanti kamu nggak usah kerja gitu. Dari Bang Fikri juga sebenarnya ada ajakan juga. Wah, dia paling anti sama Saiful Ibrahim. Tapi sebenarnya kalau orang biasa gitu ya mungkin tergiur ya, karena Bang Fikri ini tuh spesial gitu. Spesial di mata Bang Sadam, spesial di mata saya, spesial juga di matanya Abi gitu. Abi ini kalau ngomong tuh anak sulung ya. Anak sulung di dalam ajaran Kristen itu kan spesial gitu. Karena itu anak pembawa rezeki gitu. Nah di situ ya diajak menikah lah gitu. Maksudnya Bang Fikri itu diomongin nikah, Bang Fikri itu menikah. Nanti kalau Bang Fikri menikah nanti dibiayain ini. Tapi ya sebenarnya support itu bukan dari Saifuddin itu sendiri. Sebenarnya juga di Tanah Abang. Ya ini Bang Fikri kan kerja di Tanah Abang. Gitu. Iya. Nah itu juga didukung namanya Bang Deris aku nyebutnya. Itu anak dari Haji Nuzli. Haji Alai. Haji Alai. Itu nama akrabnya. Kalau kita itu di internet tuh Nuzli Arismal. Nah itu anaknya beliau itu juga ngejaga Bang Fikri gitu ya, kerja di situ ya, luar biasa sebenarnya. Itu juga katanya kalau menikah ya nanti dibantu gitu Bang Fikri. Alhamdulillah. Saya sebenarnya tersentuh juga kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya konfliknya di internet ya, ini kalau kita bahas di internet tuh ngebahasnya tuh Saifuddin tuh
jahat banget. Ya sebenarnya jahatnya itu tuh ngebela di pihaknya dia gitu. Dan saya juga nggak membenarkan loh, nggak membenarkan ya. Itu udah. Tapi ya apa? Konfliknya sebenarnya complicated. Ada orang Islam yang menjaga kita, Bang Sadam, Bang Fikri dan lain-lainnya gitu. Habis itu ada juga orang Kristen ya apa? Ya tetap kayak ngajak juga. Jadi sebenarnya masalahnya lebih complicated daripada yang ada di internet yang diceritain gitu. Ya ini juga saya kan jalan-jalan sama Ustadz Ipung juga, itu tuh sesuatu yang menyentuh hati nurani saya juga gitu kan, di sini ketemu dengan bapak-bapak sekalian gitu. Iya, itu yang buat saya ya bahagia juga gitu bersama di sini. Iya. Terus kemudian begini. Upaya memurtadkan Pak Saiful Ibrahim, memurtadkan anak-anak sampai cucu-cucunya ini kan, kalau setiap kali ketemu putranya Bang Sadam itu kan selalu calon pendeta kan, begitu kan. Calon pendeta. Itu gimana itu misalnya kepada istrinya Bang Sadam, bagaimana itu? Iya, ya ini berarti agak cerita lagi nih. Ini Bang Sadam ini kan sudah punya 2 anak. Nah, anak pertama itu Muhammad Al-Fatih, yang kedua itu Erdogan. Nah ini ya pernah ketemu, lalu bukan ketemu, maksud saya video call, lalu ini anak pendeta. Itu entah guyonan atau emang ya doa dari pihak beliau gitu kan, emang kayak gitu. Nah di situ ya apa, Bang Sadam itu ya sebenarnya takut kayak gitu. Takut kalau misalnya ngajarinya yang jelek-jelek gitu kan. Padahal ya sebenarnya dari agama Kristen sendiri sebenarnya nggak suka gitu. Ada sebagiannya nggak suka caranya Abi itu ngomong seperti itu. Gitu. Betul. Dan mungkin saya kayaknya ada pertanyaan pribadi, Ustaz. Gimana? Ini apa? Ini agak di luar dari itu ya pembahasannya. Saya kan sudah berumur gitu, bahasanya berumur gitu, memikirkan masa menikah gitu. Jadi Abi itu sering juga menyerang gitu dari sisi-sisi apapun itu, yang pokoknya itu kelihatannya jelek. Saya nanti kalau punya istri takut gitu. Ini kan kejadiannya kayak apa, anaknya Bang Sadam gitu kan, diomongin seperti itu, ya itu masih kecil gitu kan. Tapi ketika dewasa nanti dipahamin logika-logika yang tidak baik gitu. Nah ini saya juga kepikiran kalau saya punya istri gitu. Ini dimana tuh Abi sering membicarakan mengenai poligami gitu. Yang dimana sebenarnya pembahasannya saya yakin asbabun nuzulnya itu belum disebutkan begitu. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad itu tuh menjadikan poligami itu sebuah pemuas gitu untuk dirinya pribadi gitu. Nah itu mungkin saya mau bertanya itu mengenai poligami di agama Islam itu bagaimana? Dengan jawaban yang menurut saya mungkin ya untuk perempuan tuh juga puas gitu mengenai pembahasan ini. Baik, intinya Pak Saiful Ibrahim ini selalu yang disampaikan oleh beliau menyerang Islam dengan cara pembahasan tentang poligami ini, termasuk pada nanti khawatirnya pada istrinya calon ya istrinya menyerang Rasulullah ya, disampaikan kepada keluarganya Pak Saiful Ibrahim, kepada anak-anaknya, kepada menantu, pada cucu-cucu juga. Termasuk yang lalu kami berdebat dengan Pak Saiful Ibrahim di rumahnya yang di Tangerang itu. Oh iya, yang beliau kan nanya kepada saya tentang poligami juga. Sederhana sekali jawabannya. Ini sebelum saya menjawab detail, mungkin dijawab dulu oleh yang lebih senior dari saya. Ada Ustadz Mansur. Ustadz Mansur, istrinya berapa Ustadz? Satu. Ustadz Cahyo, istrinya berapa? Satu. Ustadz Saiful pinten, istrinya berapa? Mau 3.
Kalau maunya itu ya jangan tanya maunya, kalau maunya beda. Istrinya berapa, Ustaz? Alhamdulillah istri saya satu. Nggak ada yang poligami di sini. Oh, jadi poligami itu sebetulnya sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus sahawati minan nisa wal banin wal qanantirul muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khail al musawamah wal khailil musawamati wal an'am wal hars zalika mataul hayatid dunya. Jadi ini suatu fitrah manusia di mana Allah menyampaikannya dalam surat Al-Imran, dijadikan indah dalam pandangan kita manusia. Itu kecintaan yang pertama terhadap bukan emas, bukan harta, baik harta dari emas maupun dari perak, juga bukan binatang ternak gitu ya, tapi wanita dijadikan pandangan indah. Dan dalam sejarah nomor satu dari semua agama Hindu itu tidak anti poligami. Dalam agama Buddha memang tidak jelas dalam sejarahnya. Dalam agama Yahudi itu tidak anti poligami, tapi dibatalkan. Demikian juga dalam agama Kristen itu juga sesungguhnya tidak anti poligami, tapi dibatalkan. Lalu ada lagi dalam agama Mormon itu juga tidak anti poligami. Yang kedua, dalam sejarah umat manusia dari banyak bangsa dan negara, kalau kita ambil sejarah Indonesia saja gitu ya, di Malang ini ada tokoh yang namanya Ken Arok. Itu istrinya dua, yaitu Ken Dedes dan Ken Umang. Ya. Kemudian raja-raja yang lain itu juga banyak. Demikian juga tempat di mana ajaran Islam ini lahir, yaitu di Jazirah Arab, di Saudi Arabia. Itu juga tidak anti terhadap poligami. Dan sedikit catatan bahwa dalam konteks poligami ini ada poligini dan poliandri. Nah, ini yang dibatalkan ya. Dalam sejarah pewayangan, dalam dunia pewayangan yang berasal dari India, itu juga ada poligami, baik dalam konteks poligini maupun poliandri. Oleh Sunan Kalijaga, narasi tentang poliandrinya itu dibuang, sehingga kita kenal dalam dunia pewayangan tentang konsep poligami itu karena ini ditata oleh Sunan Kalijaga, itu disesuaikan dengan syariat Islam. Nah, syariat Islam ini menurunkan itu nomor satu untuk menghormati wanita, yaitu boleh berpoligami, tapi ya ada batasan. Itu pun juga harus adil. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, ini juga mungkin begini, ada orang yang merasa cukup dengan makan sehari 3 kali. Tapi ada orang tertentu yang tidak cukup. Tapi juga ada yang cukup makan tanpa karbohidrat gitu ya. Ya, dia banyak proteinnya, seperti orang-orang yang ingin menjaga berat tubuhnya. Jadi konsep hubungan antara laki-laki dan antara laki-laki dan wanita yang sudah diatur oleh Islam itu justru konsep yang sangat mengagungkan dan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan. Justru yang sangat tidak manusiawi agar dinilai taat kepada Tuhan dalam konteks umum ya, maka para pemuka agama seyogyanya tidak boleh menikah. Itu malah di luar logika. Berikutnya adalah Ustadz Mansur. Monggo Ustadz, gimana pandangannya tentang poligami loh ya? Bukan masalah takut istri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke sini bicaranya atas dasar intervensi dari istri. Silakan Ustadz. Kalau saya sih nggak banyak dalil istilahnya. Berdasarkan istilahnya memang Al-Quran itu berdasarkan naluri dan istilahnya juga kemanusiaannya. Jadi kebutuhan seorang insan atau manusia itu
memang suka pada lawan jenisnya. Dan agama yang paling sesuai manusiawi itu adalah ya insya Allah agama Islam. Karena apa? Memenuhi kebutuhan insaninya. Jadi tidak menahan, tidak menghilangkan kebutuhan insaninya. Contoh kalau makan, awal lapar ya makan. Kebutuhan makan ini kan kebutuhan manusiawi. Jadi batas-batas untuk puasa, tidak ada puasa yang sampai 1 hari 1 malam atau beberapa hari tidak makan, itu melepaskan kebutuhan insaninya. Jadi semua puasa maupun nikah itu adalah memenuhi kebutuhan manusianya. Jadi dalil sudah diucapkan sama Pak Haji Saiful atau Ustadz Saiful Ahyar seperti itu. Dan istilahnya Rasulullah juga berpoligami, itu tidak yang memilih seperti yang ranum-ranum saat ini lagi populer. Ya. Jadi istilahnya Rasulullah berpoligami atas dasar ayat dan perintah wahyu dari Allah. Bahkan Rasulullah berpoligami itu setelah meninggalnya almarhumah istri tercinta, yaitu setelah berumur berapa, hampir 50 tahunan. Jadi Rasulullah itu sudah menginjak hampir umur 45 lebih baru berpoligami, ditinggal istilahnya dengan istri yang pertama. Jadi bukan seperti cuma memburu nafsu untuk berpoligami seperti itu, enggak. Tapi semua berdasarkan wahyu untuk melindungi pada waktu itu sahabat-sahabat yang meninggal dan istrinya perlu untuk istilahnya diayomi atau dinafkahi seperti itu. Detail dan lain-lain nanti akan dijabarkan oleh Ustadz tercinta kita, Ustadz Saiful Ahyar. Jadi saya menjelaskan atau memperinci sedikit masalah kemanusiawiannya. Jadi berpoligami atau beristri itu memenuhi kebutuhan insaninya. Jadi bukan meniadakan sama sekali, tidak mau nikah, tidak mau berhubungan dan lain-lain. Nah, itu akan malah meniadakan kebutuhan manusianya. Dan itu yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Haji Monggo. Cahyo dari sisi apa Haji Cahyo? Dari sisi mana saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayap kanan, sayap kiri, saya sayap tengah ini Ustadz Ipung. Wah, ini topiknya menarik sekali. Menarik. Sangat menarik dan ini disenengin orang ini. Okay. Poligami itu jenengan. Cuman yang disenangi jangan poligaminya aja, yang lainnya itu juga harus menjadi perhatian di dalam kita beragama. Tapi yang penting bagi saya pribadi itu perintah itu yang ada di Al-Quran jangan diingkari. Boleh berpoligami itu jangan diingkari, artinya diimanin. Tapi di dalam pelaksanaan itu monggo masing-masing, terserah masing-masing kita. Apakah kita mau berpoligami atau enggak, sudah barang tentu dengan mempertimbangkan hal-hal yang lain. Lalu kalau saya pribadi di dalam keluarga saya nggak ada masalah. Wah, saya tuh Pak Ipung, saya ini biar enak tuh ya. Saya dulu muda saya, Pak, kalau kamu mau nikah tak carikan saya yang ngelamarin, coba berani. Saya dulu gitu. Cuman persoalannya Itu sampai sekarang? Oh iya, sampai sekarang boleh saya. Kalau pribadi saya boleh dari muda aja boleh, apalagi tua sudah nggak ada powernya. Cuman persoalannya yaitu persyaratannya, bisa nggak kita adil, bisa nggak kita mampu. Mampu itu kan tidak hanya sekedar kita masih muda mampu gagah perkasa, bukan itu kan. Mampu lain-lainnya, membagi hati, membagi cinta, membagi apapun secara adil itu yang sulit. Nah, pertimbangan-pertimbangan semacam begini ini kan, nampaknya saya dulu belum paham, malah syariat Islamnya kayak apa begitu paham, baru begitu melajari, pertimbangan keadilan, kemampuan, terus bisa membagi sama rata, cinta kasih semua, tidak hanya kepada istrinya, pada anak turunnya dan semuanya itu harus kita bagikan. Tidak semudah itu ya, tidak semua orang perempuan tidak menyetujui, tapi yang penting adalah tanyakan dalam hati kita paling dalam itu, bisa nggak kita melakukan hal demikian, tidak hanya nafsu belaka ya. Catatannya ada tidak hanya nafsu belaka.
ajarannya kita jalan, mengimani tentang adanya aturan yang membolehkan dan yang lain-lainnya kita tetap imanin, tapi dalam aplikasinya perlu pertimbangan yang masak-masak. Itu Pak Agung, kalau saya di dalam pribadi saya kayak begitu. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih yang terbanyak pada para ustadz, tuan guru kami tercinta tentang poligami. Baik, saya akan mengulas beberapa poin tentang poligami. Mungkin ini bisa menjadi, ini pernah saya tulis, dan tulisan saya ini pernah dimuat di majalah ya, termasuk majalah kemarin, majalah Al-Wasya itu memuat tulisan saya tentang poligami ini. Waktu itu saya tidak menjawab tentang ini kepada Pak Saiful Ibrahim karena memang waktunya terlalu terlalu panjang nanti kalau diulas di mejanya di rumahnya Pak Saiful Ibrahim itu, sehingga saya mengulasnya cuman sepintas saja begitu. Begini, yang pertama, poligami dalam Islam itu adalah bukan anjuran, tetapi hanyalah jalan keluar. Itu poin penting. Dan yang berikutnya adalah Islam itu adalah sebenarnya agama yang menganjurkan tentang monogami, tentang istri satu. Islam itu tidak mengajarkan tentang poligami, tetapi merekomendasikan tentang monogami. Apa buktinya? Buktinya ada di ayat surat An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya adalah nikahilah wanita yang kau senangi, 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum, jikalau kamu takut, alla ta'dilu, untuk tidak berbuat adil, fawahidatan, maka cukuplah nikahi, cukup 1 saja. Aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, itu adalah lebih dekat kepada agar menjaga dirimu untuk tidak berbuat zalim, begitu. Jadi rekomendasinya Islam itu di Al-Quran ajarannya adalah untuk nikah 1 saja sebenarnya. Karena dipastikan laki-laki itu untuk berbuat adil sulit sekali. Jadi rekomendasinya 1 saja, dan diperbolehkan 2 atau 3 atau 4 itu kalau bisa berbuat adil. Itu 1. Yang kedua, Pak Pendeta Saiful Ibrahim, begini, Islam itu datang untuk memangkas. Dulu zaman sebelum datangnya Islam, orang bisa nikah sampai 20, punya istri sampai 30. Di Madura itu ada orang sampai punya istrinya sampai ada yang 20. Ada yang istrinya sampai banyak, belasan ada. Islam datang untuk memangkas. Setelah Islam datang memangkas, setelah Islam datang, laki-laki itu hanya boleh punya istri cukup 4. Di atas 4 hukumnya haram. Saya punya teman, namanya Pak Taufik. Teman saya itu istrinya 4 sekarang, Ustaz. Dia bilang kepada saya, seandainya Islam itu tidak memangkas sampai 4, istri sekarang itu sudah 28 katanya. Karena banyak sekali wanita-wanita itu chat ke dia, itu chattingannya banyak sekali. Suka sama, memang dia itu kepribadiannya kepada orang itu menyenangkan seperti Don Juan begitu, sehingga wanita-wanita itu banyak yang chat. Wah, saya mau jadi istrimu yang kesekian-sekian gitu. Terus berikutnya Pak Pendeta Saiful Ibrahim, poligami itu adalah tadi itu bukan anjuran, tapi itu solusi. Jadi solusi
agar untuk orang-orang yang memiliki kendala tentang persoalan-persoalan rumah tangga itu tidak sampai berbuat kepada jatuh kepada lumpur dosa. Contoh ini, contoh. Ada orang setelah dia menikah, ya, setelah dia menikah, dia tidak punya anak. Sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun tidak punya anak. Sedemikian hingga risau. Bagaimana nanti ingin punya keturunan tapi nggak bisa. Sudah operasi sana sini, sudah berobat ke rumah sakit habis banyak. Akhirnya persoalan ini ternyata ada di istri, istrinya yang memang tidak bisa punya anak, sehingga istrinya memperbolehkan untuk poligami. Alasan kesehatan. Satu. Kalau tidak ada syarat poligami, ini tidak bisa terselesaikan. Tengkar terus ini rumah tangga ini. Yang lagi protes terus begitu. Yang kedua, misal ada orang laki-laki itu didesain sebenarnya untuk poligami, untuk punya banyak istri, Ustaz. Semua laki-laki desain tubuhnya itu didesain untuk punya banyak istri. Tapi kembali lagi pada kemampuan tadi itu, finansial dan lain sebagainya. Sehingga untuk seksualitas ada orang yang kadang di atas rata-rata, sehingga dia untuk menyalurkan persoalan itu kadangkala potensinya untuk berbuat hal yang dosa dan kejahatan. Misal dia ke PSK, ya, ke pusat prostitusi dan lain sebagainya begitu. Itu kan dosa sudah jatuhnya, penyakit. Sehingga Islam menjadi solusi itu. Untuk orang yang seperti itu, ya poligami. Tidak dosa, ya kan? Kalau dengan istri, ya pamitlah baik-baik gitu. Adil tadi, yang perintah Allah tadi harus adil kan begitu. Pamit baik-baik. Ya sudah. Poligami di jalan yang benar, bukan poligami di jalan yang salah. Ada orang poligami tapi tidak pamit sama istri, akhirnya jatuhnya bohong terus, ngumpet, nambah dosa jatuhnya. Itu bukan Islam, itu bukan Islam. Ngumpet dari mana? Padahal dari rumah istri kedua. Saya tadi dari kerja dari mana? Lembur katanya. Itu bohong, sudah bohong. Belum lagi persoalan nafkah yang satu terlunta-lunta, itu bukan Islam. Poligami yang diajarkan Islam itu di surat An-Nisa ayat 3 tadi itu adil. Terus kemudian begini, ada orang yang setelah menikah ternyata istrinya tidak mampu untuk memberikan nafkah batin maksudnya. Alasan sakit dan lain sebagainya. Ada banyak seperti itu, sakit berat istrinya itu. Sehingga yang laki-laki untuk menyalurkan itu kan persoalan tersendiri. Daripada berbuat zina, selingkuh sana sini, poligami, selesai, tidak dosa. Ya, itu Pak Pendeta Syamim Ibrahim. Jadi Islam itu memberikan solusi, bukan poligami bukan anjuran tapi jalan keluar ya untuk berbagai persoalan. Baik, berikutnya sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Mansur tadi, Rasulullah itu menikahi beberapa janda itu korban perang yang tidak punya suami, secara ekonomi bermasalah, diselamatkan oleh Rasulullah. Kalau mau bantu nanti fitnah, ya kan, bantu terus fitnah terjadi, daripada fitnah dinikahi. Rasulullah itu nabi, presiden di atas presiden, istrinya janda-janda. Ada yang gadis ya, termasuk Aisyah itu, tapi yang lain janda. Jadi Rasulullah bukan persoalan itu, bukan persoalan untuk
yang lain. Beliau lebih banyak untuk menyelamatkan. Baik, berikutnya Allah memberikan hukum itu untuk kemudahan. Jadi semisal begini, di dunia ini sekarang secara survei berapa Ustaz? 1 banding berapa sekarang? Laki-laki perempuan. Jadi Saat ini statistik jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Sekarang ya. Jadi data terakhir yang saya baca itu populasi di dunia wanitanya 52%. Oh. Ya. Nanti kalau kita recheck lagi, jadi seperti itu. Ya. Termasuk ada beberapa negara yang jumlah laki-lakinya sedikit. Betul. Nah, kalau seperti itu, kasihan wanita yang tidak punya suami, sampai tua dia tidak punya suami. Betul. Sehingga poligami itu merupakan salah satu solusi untuk persoalan itu. Dan beberapa riwayat menyatakan bahwa semakin mendekati hari kiamat itu jumlah populasi laki-laki itu semakin sedikit. Benar. Nah, kemudian begini, ada satu pengacara terkenal dulu Ustaz di negara kita. Oke. Agamanya Katolik. Oke. Masuk penjara, begitu diusut, yang datang istrinya berapa Ustaz? 10. Dinikahi apa? Kurang tahu. Oke, tapi 10 lah ya. 10. Oke, baik. Agamanya Katolik. Iya. Setelah penjara, Iya. ketemu sudah istrinya ini. Iya. Saya tidak tahu entah dinikah resmi atau tidak. Iya. Artinya apa? Artinya oke lah, Islam memangkas 4. Iya. Tapi itu bukan ajakan. Iya. Tapi solusi. Iya. Berikutnya, intinya hukum poligami adalah final, harus proporsional ya dalam menyikapinya. Dan kata Ustadz Mansur tadi, tidak boleh mencela poligami. Jadi hukum yang diberikan oleh Allah ini sudah sempurna, tidak boleh mencela poligami. Kalau tidak mau poligami ya sudah, begitu. Iya. Nah, ada orang yang poligami diberkahi oleh Allah, ada orang yang tidak poligami, istrinya cuma 1 seperti saya ini, sepertinya dengan Ustaz, diberkahi oleh Allah. Insya Allah. Pilihan mana saja, pilihan. Nah, jikalau ada pria yang poligami namun misalnya istrinya malah terlunta-lunta, itu namanya zalim ya, itu oknum, bukan Islam, itu oknum. Dan hukum Allah sudah sempurna. Itu seperti pisau ini Ustaz. Pisau itu kalau digunakan untuk sesuatu bermanfaat dia berpahala, kita ini kita dapat pahala. Tapi kalau pisau ini digunakan untuk membunuh orang, maka jatuhnya dosa. Betul. Poligami sama. Poligami kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kebijakan Islam tadi, kebijaksanaan Islam tadi, hukumnya dosa. Ada orang poligami ya, jatuhnya itu malah rumah tangganya nggak karuan. Sudah yang laki tidak bekerja, istrinya banyak, terlunta-lunta semua, anak-anaknya sampai nggak sekolah. Itu hukumnya dosa, gitu. Ini harus proporsional ya. Oke, sekarang berikutnya begini. Ada satu pertanyaan begitu. Ada orang dulu messenger ke saya masuk. Dia seorang wanita muslimah. Dia nanya begini. Saya itu jadi tertarik masuk Kristen katanya. Oh. Gara-gara? Gara-gara saya melihat Kristen itu agama yang setia. Oh. Setia kepada pasangan. Jadi yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan selama-lamanya. Beliau tertarik masuk Kristen. Muslimah ini aktivis. Baru tertarik atau sudah pindah? Tertarik. Baru tertarik. Oke. Saya bilang, ya ukhti, saya bilang begini. Saya kasih jawaban dengan pengalaman saya. Saya itu punya lembaga pendidikan ini Ustaz, konseling. Yang bekerja sama dengan banyak lembaga sekolahan. Termasuk kami bekerja sama dengan mitra kami, ada lembaga pendidikan Kristen dan Katolik. Dan kami ada kerjasama, klien kami ada lembaga pendidikan Katolik terbesar se-Indonesia. Kami pernah masuk ke sana dan suatu ketika itu
termasuk saya ada kawan-kawan psikolog juga, saya termasuk di dalam terlibat konseling, ada praktek konseling di situ. Antri, ada orang datang ke hadapan saya menceritakan tentang persoalan anaknya. Saya lihat persoalannya kenapa, oh anak saya begini. Saya jawab begini, Bunda, Ibu yang kami hormati, putra Anda ini sebenarnya tidak ada masalah. Kalau seperti putra Anda ini, masalahnya ada pada bapaknya. Bapaknya pasti bermasalah ini. Saya tanya, kemana bapaknya? Bapaknya sudah tidak ada. Oh ya, baik. Gitu. Terus kemudian kita ngobrol-ngobrol, antrian berikutnya, silakan masuk. Lagi juga, saya lihat, bapaknya kemana ini? Tidak ada. Oh ya sudah, oke, baik. Saya tidak enak, ngomong tidak ada itu tidak enak. Mau meninggal apa enggak enak. Karena ada beberapa seperti itu yang sama karakteristiknya. Saya nanya lagi, bapaknya kemana ini? Ini orang-orang berikutnya yang lain ini. Bapaknya kemana? Tidak ada kemana? Akhirnya saya tanya, kok sama semua tadi? Bapaknya kemana? Tidak ada. Kemana? Meninggal? Enggak. Terus bekerja jauh, kok tidak ada interaksi sama anak? Ini saya yakin putranya ibu ini jarang interaksi sama bapak, sehingga masalahnya begini. Saya hafal sudah, saya bilang begitu. Indikatornya. Oke. Kemana bapaknya? Bekerja jauh? Tidak. Akhirnya beliau nangis. Kemana? Akhirnya beliau jawab, bapaknya itu pergi dengan wanita lain. Terus ibu bagaimana? Digantung. Cerai tidak bisa. Cerai tidak bisa, Ustaz. Mau apa terus? Dengan yang wanita lain tadi juga selingkuh, ya kan? Dia hidup rumah tangga dengan wanita lain, statusnya juga tidak jelas. Dengan anak-anak, status perkawinan tidak jelas. Tidak jelas. Dengan anak-anaknya ini juga nggak ada nafkah, ya kan? Ada komunikasi. Begitu. Saya jawab begitu, si wanita muslimah tadi alhamdulillah sadar. Oh, Masya Allah. Saya bilang, Mbak, Islam itu sudah memberikan hukum itu sudah sempurna. Hukum Allah sudah sempurna. Baik. Kemudian terakhir sebelum kita akhiri. Poligami di dalam kekristenan. Karena banyak sekali yang menyerang Islam itu dari saudara kita Kristen dan Katolik. Termasuk Pak Pendeta Syaful Ibrahim ini selalu mempersoalkan Islam dari segi poligami. Sebenarnya Islam ini ajarannya bukan poligami, bukan. Banyak sekali orang bilang poligami sunnah, tidak. Kalau seandainya poligami itu sunnah, ajakan Nabi, Rasul, maka para sahabat berlomba-lomba untuk poligami. Itu logikanya. Terus kemudian masih banyak sunnah yang harus dilakukan yang lain, yang dicontohkan Rasulullah. Puasa Senin Kamis saja berat. Katanya melakukan sunnah poligami. Jadi tolong ini poligami itu banyak sekali yang menyerang dari saudara kita Kristen dan Katolik. Sekarang kita bahas poligami dalam Bible. Sejatinya Bible juga melegalkan poligami. Mari kita simak beberapa kisah di Bible ini. Nabi Ibrahim itu istrinya 2, Ibu Sarah dan Ibu Hagar. Nabi Yakub 4 istrinya, ada Leah, Rachel, Bilha, dan Zilfa. Nabi Moses, istrinya 2. Yang terkenal istrinya yakni Zipora, putri dari Yitro, yang rumahnya di Median, di Jazirah Arab itu. Sama yang terkenal juga yang kedua itu istrinya orang Kush, orang Ethiopia, kulitnya hitam. Ada di kitab Bilangan pasal 12 ayat 1. Nabi Solomon, Nabi Sulaiman. Nabi Salomo itu punya 700 istri. 700 istri.
dan 300 gundik, Ustaz. Ya. Totalnya Total 1000. Totalnya 1000. Pak Ipung, di dalam Bible itu diistilahkan gundik apa selir? Gundik. Gundik ya. Ya. Oke. Jadi kalau hari ini bertemu dengan istri yang ke-1, 3 tahunan. Untuk bertemu lagi dengan istri 1 tahun belum ketemu lagi dengan istri yang ke-1. Bisa lupa. Ini yang siapa ini? Itu. Ya. Anak kandung Salomo itu namanya Rehabeam, juga poligami. Itu punya 18 istri sama 60 gundik. Anak kandungnya dari Nabi Sulaiman. Ya. Baik. Nabi Daud. Oke. Nabi David itu punya banyak istri dan gundik. Ya. Ya. Di antaranya ada Ahinoam, Abigail, Maka, Hajit, Ejlah, Michal, dan yang terkenal Bathsheba. Tuh. Kitabnya banyak di 1 Samuel pasal 25 ayat 43 dan seterusnya. Tawarikh banyak sekali. Dan masih banyak lagi daftar pelaku tokoh yang lain. Fakta poligami di Bible apakah dilarang? Ya tadi itu. Nabi Daud, Nabi David ya, memiliki banyak istri dan gundik, namun Tuhan tidak mengecamnya. Ya. Bahkan Tuhan memberikan penghargaan dengan julukan Nabi yang taat kepada Tuhan dan berkenan di hatinya. Itu ada di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Ya. Nabi Yakub yang terkenal itu menikahi banyak wanita, namun Yakub tidak dibenci oleh Tuhan, tidak dibenci oleh Allah. Bahkan Tuhan menjanjikan akan memberikan sebuah negeri pada keturunan Yakub. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 1. Yakub adalah nabi yang diberkati Allah, berada dalam kerajaan surga, kerajaan Allah bersama dengan Abraham, ya, Ishak dan semua nabi Allah. Kitab Matius pasal 8 ayat 11, Lukas pasal 13 ayat 28. Bahkan Nabi Salomo, Sulaiman itu, dalam Bible diceritakan sebagai nabi super poligami. Bukan poligami ini, super malah. Super poligami. Ya. Tuhan juga tidak mencelanya sebagai tindakan yang tercela. Ya. Namun ini Tuhan justru menyayangi Salomo sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan sejak bayi menjadi hambanya yang akan mendirikan bait Allah. 1 Tawarikh pasal 22 ayat 9 sampai 10. Ya. Pada zaman Nabi Yesus, ya, sekalipun ya, zaman Nabi Yesus, jika praktik poligami itu tercela, pasti Yesus itu sudah mengingatkan. Betul. Ya. Tapi Yesus dengan tegas, tanpa ada dalam hidupnya itu menasihati orang supaya tidak berpoligami. Jadi Yesus tidak pernah menghapus aturan tentang poligami yang diterapkan para nabi dan rasul terdahulu yang tertera di Taurat. Bahkan Yesus itu menyampaikan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius pasal 5 ayat 17. Ya. Sikap Yesus ini dapat dimaklumi karena silsilah Yesus itu ini sudah terkenal ya. Banyak orang poligami. Betul. Di dalam silsilah Yesus. Dan para nabi. Iya. Kesimpulan, terkait hukum poligami di dalam Islam dan Kristen, kita harus menempatkannya secara proporsional, secara pikiran jernih dan alkitabiah, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Terakhir Ustaz, terakhir ini. Ya. Islam itu agama yang wajib mentauhidkan Allah, menomorsatukan Allah, dan diperbolehkan poligami, tapi dengan syarat tadi itu harus adil. Ada sebuah agama di negara kita ini yang justru mempoligamikan Tuhan, tapi mentauhidkan istri. Bahkan tidak boleh dipisah ya. Tidak boleh dipisah, tidak tapi boleh. Kenyataannya banyak yang berpisah juga. Bisa juga, tapi secara sembunyi-sembunyi juga banyak tadi. Yang terang-terangan juga ada kok. Ada tambahan Ustaz? Cukup sekali. Nah, kita
akhiri, sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan atau sanggahan atau masih ada yang kurang, apa yang kita sampaikan untuk sebagai jawaban atas persoalan ini. Monggo kepada Mas Muhammad Qaddafi. Iya. Iya, terima kasih jawabannya. Luar biasa itu. Ada ilmu-ilmu baru juga yang saya terima. Bahwasanya itu agama Islam mengutamakan monogami dan poligami adalah solusi ketika ada keterbatasan dalam diri manusia, masing-masing ihsan gitu. Itu yang saya terima ya. Dan menurut saya memang masuk akal gitu. Ya, jawabannya masuk akal. Sampaikan kepada Pak Syafin Ibrahim, tolong jangan kepada ayahanda. Ayahanda. Iya, ya begitu Abi jawabannya Ustadz Ipong mengenai omongannya Abi ya, mengenai poligami gitu. Dan menurut saya jawaban tersebut bagus gitu kan, karena ya memang yang namanya penyakit, habis itu juga apa namanya ya, keturunan dan hati manusia itu emang harus dikomunikasikan. Nah, mungkin nanti saya punya istri, nanti saya komunikasikan masalah saya gitu. Itu kan sebenarnya berarti di dalam poligami itu ada pembahasan yang lebih penting lagi gitu, sunah-sunah yang lebih penting gitu kan untuk diamanahkan. Dan ketika ada beberapa masalah, kita baru mencari solusi, yang dimana solusi itu tuh bisa memberi berkat serta berpahala juga, tidak menyeleweng begitu ya. Kan kalau saya bilang mungkin karena orang nggak mendapat solusi, dia mencari wanita yang lain. Ya, itu jawaban yang baik menurut saya, bagus. Ya, baik. Sebelum kita akhiri, ada satu pesan menarik bahwa tentang Masjid Nurul Iman ini, mari, kata Ustadz Kainama, mari kita berpesta dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di tayangan berikut ini. Demikian. Masjid Nurul Iman Puncak Boring Indah ini sedang perluasan lahan. Biar dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz yang ini. Allah yang di sini. Saya jelaskan, Masjid Nurul Iman ini punya cita-cita yang luar biasa, ingin dikembangkan dari yang ada yang lebih baik lagi. Maka dengan kondisi lahan yang sedemikian ini, kita ingin mengembangkan lagi lebih luas, karena ini juga sudah tidak mencukupi lah, sekitar 200 jamaah sampai 250 sudah mencukupi. Maka kita berpikiran lebih representatif lagi, kita maunya mengadakan tambahan lahan di sebelah utara masjid ini, kurang lebih lahannya 1541 meter persegi. Itu adalah masjidnya, tempat di mana tadi kita berdiri. Kemudian masjid sekecil itu sekarang jamaahnya meluber sampai ke toilet sholatnya. Ini adalah lahannya, lahan yang akan menjadi lahan perluasan. Luas kurang lebih berapa? 1541. Perluasannya 1541. Kebutuhan dananya pinten? Kebutuhan dananya sekitar 1,6. 1,6. Dan kami baru membayar kurang lebih 625-an juta. Masih kurang banyak. Masih banyak. Masih kurang banyak, tapi itu sedikit. Masih banyak kesempatan untuk kita semua. Alhamdulillah. Meraih ladang amal. Amin, amin ya Allah. Ya. Itu banyak, tetapi kalau sama Allah diberikan pertolongan itu sedikit. Amin, 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 amin. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tidak berada di wilayah Jawa Timur, Malang, atau di Pulau Jawa bahkan, mungkin Anda ada di luar negeri, mungkin Anda ada di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda sedang diundang untuk menikmati berkah. Anda terima? Mari bergabung bersama kami dengan para tuan guru kita di Malang, di Puncak Boring. Ketika ada tempat didirikan dan setiap orang yang datang ke tempat itu menaruh kepalanya di atas tanah sambil berseru Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka Anda pun ada di situ.
dan malaikat Allah insya Allah memperhitungkan setiap orang yang bahkan tidak ada di sekeliling orang itu yang sedang bersujud di tempat ini. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, mari kita ada di pesta ini. Pesta apa? Pesta berkah dari Allah yang bahkan ketika kita mati masih berjalan terus sebagai amal jariah. Saudaraku, demikian Allah sayang, Allah berkahi. Di sini kami menawarkan paket-paket untuk para donatur atau para dermawan yang berkenan. Ada paket yang bernama yaitu paket Abdurrahman bin Auf, atau paket Zubair, atau paket muslimin Rp100.000, atau di bawah itu kami juga masih menerima. Kami dengan senang dan berbangga hati, berapapun yang disampaikan kami akan tampung dan kami wujudkan untuk tanah perluasan Masjid Nurul Iman ini. Rekening kami adalah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sekian, yaitu 664 000 1230, dan kontak person juga di sini kami juga jelaskan atas nama atas nama Yayasan Nurul Iman Al Kamil. Langsung ke yayasan kami, bukan nama pribadi tapi ke yayasan panitia. Mungkin info jelas atau transfer atau pengiriman dan lain-lain ada nama di sini, yaitu pertama Pak Haji Cahyo, terus saya sendiri Muhammad Mansur, Pak Haji Edi, Pak Haji Muhammad Iqbal, Pak Haji Saiful Ahyar. Baik, alhamdulillah perjalanan kali ini kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.